Maka aku memohon keras kepada Allah, bertadarruk penuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan rasa manisnya ucapan itu dari hatiku. Selama 40 hari. Selama 40 hari beliau bertadarruk, sholat, tahajud, baca Quran, zikir untuk menghilangkan rasa senangnya dipuji seperti itu. Dengarkan baik-baik nasihat saya. Siapapun dia yang kesurupan, apalagi mediumisasi, lalu memuji-muji diri kamu, mengatakan diri kamu ini ada cahayanya, diri kamu ini orang yang bercahaya, diri kamu adalah turunan orang soleh, diri kamu ini Prabu Siliwangi, titisan Prabu Siliwangi, titisan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, titisan Sayyidina Umar bin Khattab, titisan Utsman bin Affan, kamu ini sebenarnya titisan Sunan Kalijaga, Sunan Ampel. Jangan dipercaya 100%. Kenapa? Itu mau menjatuhkan diri kamu, mau merusak hati kamu. Jangan dipercaya. Jangan. Ada praktisi japri saya. Kiai, seminggu yang lalu saya mimpi didatangi Sunan Kalijaga. Katanya saya disuruh jadi panjulnya Kiai. Langsung saat itu saya jawab, nah, tadi malam Sunan Kalijaga datang kepada saya lewat mimpi juga. Katanya kamu nggak usah jadi panjul saya. Gitu. Artinya apa? Sekarang ini macam-macam. Obsesi halu sudah merajalela di kalangan praktisi-praktisi yang hatinya ini mungkin punya ambisi untuk jadi orang sakti, wali Allah. Jadi mau menipu-nipu saya lewat ngomong mimpi palsu. Dia ngakunya mimpi ketemu Sunan Kalijaga seminggu yang lalu dan disuruh jadi panjulnya saya. Ya saya jawab dengan ngawur juga. Ya tadi malam Sunan Kalijaga datang kepada saya, bilang kamu nggak usah jadi panjul saya gitu. Selesai kan? Begitu. Jadi nasihat buat semuanya, jangan macam-macam, ya, jangan macam-macam. Seperti yang saya ceritakan tadi ya, Yahya ibn Abi Katsir ketika datang, ini ulama salaf tahun 100-an lebih. Ketika Imam Yahya bin Abi Katsir datang ke Mekah dan disambut oleh Imam Atha ibn Abi Rabbah, Imam Atha bin Abi Rabbah. Lalu di majelisnya Ibn Atha bin Abi Rabbah, di kalangan orang banyak, di depan orang banyak, beliau mengatakan, tas'aluni anil ilmi wa fiikum Yahya bin Abi Katsir. Kalian bertanya tentang ilmu kepadaku, sedangkan di tengah-tengah kalian sekarang sudah ada Imam Yahya bin Abi Katsir. Maka Imam Yahya bin Abi Katsir mengatakan, fatadarratu ilallah arba'ina yawman ayyudhiba halawat hadhil maqalah min qalbi. Makanya kalau ada orang-orang pingin di depan, orang kepingin memuji dia, ada orang kepingin selalu memuji dia, ketika dicaci maki dia hatinya sakit, ketika dicela dia terasa dikucilkan, ini hatinya nggak beres. Ini hatinya nggak beres. Kalau dia tuh selalu senang dipuji sama orang, bahkan kalau ada rekaman orang memuji dia, itu rekamannya didengarkan diulang-ulang berkali-kali, bahkan bila perlu diupload. Ini hatinya nggak beres. Tapi kalau ada orang senang dicaci maki, berterima kasih dia dicaci maki, kamu ini adalah ustadz penipu, kamu ini adalah ustadz pendusta, kamu ini ustadz banyak dosa, itu dia senang. Kenapa? Menjadi introspeksi diri. Astagfirullahaladzim, ya Allah, baru sedikit yang Allah tampakkan kepada dia, masih banyak aib-aib saya yang Allah tutupi dari dia. Begitu. Ini orang hatinya baik, ini orang hatinya luar biasa. Dan KBRA harus seperti itu. KBRA jangan suka senang dengan pujian orang lain, tapi jadikan cacian, jadikan kritikan orang lain ini adalah introspeksi diri kita.
introspeksi diri kita supaya menjadi lebih baik lagi. Karena kita belum tentu juga di akhir usia kita ini baik, meskipun kita dalam KBR, meskipun guru-guru kita ini habaib, guru kita ini kiai, guru-guru kita ini wali bila perlu. Nggak ada wali yang mengajarkan seperti itu. Nggak ada orang soleh yang mengajarkan dirinya aman dari azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dia merasa dirinya penuh dengan dosa, dia istighfar, dia tahajud, dia rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rendah hati kepada manusia di sekitarnya. Terus inkisarul qalb, pecah hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali saya ceritakan, ada seorang pemuda ahli maksiat, ahli berbuat dosa. Suatu hari dia berjalan melewati satu majlis, di mana majlis itu adalah majlis thariqah, ada mursyidnya di situ. Lalu dia berkata di hatinya, aku pingin masuk ke majlis ini, aku pingin melihat orang yang penuh dengan ketaatan. Diriku dari ujung kepala sampai ujung kaki ini penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku pingin melihat seorang mursyid ini karena dia telah taat kepada Allah dari ujung kepala sampai ujung kaki, agar Allah mau merahmati diriku ini yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan lumuran dosa. Maka dia duduk di belakang, dia lihati, dia pandang si mursyid itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus demikian, kemudian setelah selesai tawajjuhan, setelah selesai zikiran, dia beranjak keluar lalu ketemu dengan seorang santri di situ. Dia katakan, bukankah kamu adalah seorang pemuda yang begini, pemuda yang ahli maksiat, pemuda yang suka mabuk, pemuda yang suka berzina, suka begini. Betul, aku kesini ingin melihat guru kamu. Aku kepingin Allah merahmati diriku dengan aku memandang orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ujung kepala sampai ujung kaki, yaitu guru kamu. Maka dia keluar, lalu dia lapor kepada mursyidnya, guru, apakah anda tadi melihat seorang pemuda yang dia ahli maksiat, dia ahli dosa, dia begini? Ya, aku lihat. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan begini. Apa kata si mursyid ini? Ilhaq bih, cepat kejar dia, bawa dia ke sini. Aku mencari orang yang seperti itu, orang yang seperti itu yang akan bisa menggantikan kedudukanku kelak. Akhirnya dipanggil orang itu. Betul, kamu mengatakan demikian, betul. Kamu mondok di sini selama beberapa tahun, ya. Kemudian khidmat di situ selama beberapa tahun, akhirnya dialah yang menggantikan kedudukan si guru itu menjadi mursyid. Yang dulunya dia adalah seorang pemabok, pendosa, dan ternyata dia menjadi mursyid dengan bimbingan seorang guru karena hatinya merasa pecah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya merasa penuh dengan dosa dan tetap berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah memandang seorang mursyid. Ini yang harus kita pertahankan. Bukan merasa dirinya aman, bukan merasa dirinya sudah diampuni dosanya, apalagi mengaku dirinya Imam Mahdi. Apalagi dia percaya bahwa dia pasukan Imam Mahdi kelak gara-gara omongan si pasien, omongan si dukun, omongan si... Jangan. Apa saya pernah percaya ada pasien bilang di samping kamu Nabi Khidir? Wallah 100% saya nggak percaya. Saya diamkan. Saya diam, bukan saya percaya. Yang penting dia sembuh, yang penting itu jin itu keluar gitu. Mau dia ngaku saya ini berguru dengan Nabi Khidir, saya ini didampingi maung putih, saya ini ada darah Prabu Siliwangi, demi Allah sekecil pun saya nggak pernah percaya omongan itu. Kenapa? Kalau Anda percaya dengan omongan itu sekecil pun saja, maka hati Anda telah jatuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena merasa diri Anda lebih mulia, diri Anda baik, diri Anda suci. Ini bukan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ini bukan prinsip orang soleh. Prinsipnya orang soleh merasa dirinya salah, merasa dirinya tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti di akhir usia dia berharap penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu.